Oke, selamat malam buat teman-teman pecinta uang kuno dimanapun teman-teman berada. Seperti biasa saya hadir kembali mau review uang ya, dan sedikit bercerita tentang pengalaman-pengalaman selama ini yang sudah saya alami ya, tentang bagaimana menjual ya, dan siapa yang mau beli. Jadi kemarin saya sempat transaksi uang ini ya, transaksi uang seperti ini, dan juga uang 100 rupiah ya, Bang Soekarno. Jadi awalnya itu yang mau beli ngebet banget sih ya, ngebet banget yang mau beli. Mungkin dikira itu saya bohongan ya teman-teman, dan ngebet banget pokoknya pengen beli uang saya ya, uang 100 rupiah Soekarno itu. Dan ini ngebet banget, kayak saya tuh nggak dikasih celah untuk menjelaskan ya, meyakinkan banget ya. Jadi setelah saya tunjukkan barangnya, nah dari situ mungkin dari yang mau beli itu ya cuma sekedar pura-pura saja sebenarnya awalnya ya, dikira saya itu nggak punya uang yang dia bicarakan ya. Dan setelah saya tunjukkan saya punya uang yang seperti apa yang diinginkan, ternyata apa yang dicari itu katanya uang yang begini begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kayak uang Soekarno yang saya punya itu ya, saya tunjukkan uangnya, ternyata yang dicari katanya cari uang Soekarno yang ada benang emasnya. Mana itu, nggak ada itu ya. Jadi kebanyakan itu untuk orang-orang yang mau membeli ya, cuma sekedar omong doang, itu biasanya tuh awal-awalnya ngebet ya, ngebet banget, wah meyakinkan banget ya, biasanya seperti itu. Nah setelah kita itu benar-benar punya dan kita tunjukkan kepada mereka yang mau beli, ternyata ada aja yang menjadi alasan inilah itulah, padahal dianya itu cuma membuat-buat ya. Sebenarnya dia tidak punya uang untuk membeli jenis uang kuno yang seperti ini, terus seperti uang Soekarno yang saya miliki itu ya. Jadi sebenarnya itu cuma modus saja ya, cuma meramaikan aja. Jadi kemarin saya sempat transaksi sih, agak sedikit kesel ya, sedikit emosi ya. Di saat saya di jalan, saya nggak bawa uangnya, wah kayaknya tuh dia kayaknya mau ngeluarin uang, mau beli, spontanitas ya. Baru setelah saya pulang ke rumah, saya ambil uangnya, saya kabarin lagi, katanya inilah itulah teman-temannya. Jadi kebanyakan 80% buat orang yang mau beli jenis uang langkah ya. 80% itu cuma omong doang, alias omdo ya, hoak ya. Jadi dikira tuh saya kemarin tuh cuma bohongan aja kalau saya tuh punya uang kuno ya. Dikira saya tuh cuma bohongan. Ternyata setelah saya benar-benar punya uang, dia ya agak sedikit malu, mungkin dia nggak ada uang mau beli ya. Dikira tuh saya cuma ngomong doang. Di saat saya tunjukkan kalau saya benar-benar punya uang yang seperti dia katakan, ternyata alasan untuk tidak jadi membeli itu ada aja ya. Jadi sudah saya simpulkan ya, dari beberapa orang, 80% orang yang tadinya mau membeli uang kuno itu, 80% itu cuma omongan-omongan bohong belaka ya, modus. Tidak ada yang serius ya. Beda dengan orang-orang awam ya. Kalau orang awam, orang yang memang benar-benar awam, tidak tahu asal usul, tidak tahu cerita ini itu, cuma pengen membeli uang kuno, itu biasanya diam-diam, bang tak mau beli uang kunonya berapa, ini dia nego, wajar ya.
Itu biasanya kalau cocok langsung dibeli. Beda dengan orang yang seringkali koar-koar di media sosial. Saya cari uang seperti ini dengan harga sekian-sekian. Nah, beda. Setelah uangnya ada, biasanya mereka itu cuma ngomong doang, cuma cari-cari sensasi aja ya. Beda dengan orang-orang awam yang selama ini sudah membeli uang saya ya. Tuh tanya, nego, kalau cocok dibayar, kalau nggak cocok ya bilang nggak cocok, seperti itu teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang yang rame di media sosial yang katanya mau membeli uang jenis uang kuno lah, inilah itulah, itu kebanyakan itu cuma modus saja ya. Sebenarnya dia nggak punya uang sebenarnya. Sebenarnya nggak punya uang, seperti apa yang sudah saya alami kemarin itu ya. Nanya, ngeyel, bang punya uang ini ya. Saya beli dengan harga segini, giliran saya sudah punya uangnya, uang ini dan uang gambar Soekarno. Ternyata, oh ini enggak cocok bang, yang saya cari itu uang yang ini. Nah, itu sudah bisa disimpulkan ya. Orang-orang yang biasanya ngomong seperti itu cuma modus. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai uang kuno, apabila ada orang yang seolah-olah tanya nggak bisa dijanjiin besok atau sekarang ya, itu wis nggak usah diladenin. Itu karena orang-orang yang mungkin cuma ngomong-ngomong doang ya. Beda dengan orang-orang biasa, orang-orang awam yang nggak terlalu rame membahas tentang uang kuno itu. Beda banget. Sekali dia mau beli jenis uang yang mereka inginkan, itu mereka lihat barangnya, nego, kalau oke langsung dibayar, kalau nggak oke ya sudah. Nah, seperti itu. Beda dengan yang sudah itu sering keluar dicari ini uang seperti ini harganya sekian. Nah, ternyata setelah uangnya ada, itu alasan untuk nggak jadi beli itu ada aja teman-temannya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini sudah sering saya alami teman-teman. Jadi saya bukan ngomong bohongan kalau saya punya beberapa jenis uang kuno, dari yang kertas sampai yang receh. Ini yang kertas ini saya punya banyak ya, ini yang kertas. Nah ini ya, ini hasil dari beli teman-teman ya. Cuma saya tuh masih belum bisa membeli dengan banyak ya. Ya sesuai kemampuan aja dulu. Yang penting kita tidak membohongin orang ya. Seperti itu. Terus ini untuk uang recehnya itu, ya ini uang receh ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang terlalu banyak inilah itulah, biasanya itu bohong ya. Nggak bisa dipercaya ya. Jadi kebanyakan seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman, buat berbagi pengalaman aja buat teman-teman pengoleksi, teman-teman yang sengaja atau tidak sengaja mempunyai uang kuno. Barangkali ada teman-teman yang ngomongnya begini begitu, wis mending gak usah terlalu digubris ya. Jadi wis semangat terus ya. Yang pasti jangan lupa terus merekomendasikan, ya namanya kita usaha ya, itu pasti ada plus minusnya. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.